Miss Meida di pembelajaran matematika di kelas 7. Nah, kali ini kita akan membahas operasi yang ketiga, yaitu operasi perkalian. Nah, di operasi perkalian nanti ada dasar-dasar perkalian. Nah, seperti apakah itu? Yuk kita cek langsung slide-nya. Perkalian bentuk aljabar. Dasar perkalian. A. X kali Y sama dengan XY. B. 1 kali Y sama dengan Y. Jadi 1 kali suatu bilangan sama dengan suatu bilangan. C. X kali X sama dengan X kuadrat. D. Min 3 kali A sama dengan min 3A. E. A kuadrat kali B kali C kuadrat sama dengan A kuadrat B C kuadrat. F. Min 3X, terus dalam kurung dipangkatkan dengan 3, sama dengan min 3X kali min 3X kali min 3X. Jadi dikalikan sebanyak faktornya. Faktornya di sini 3 kali. Jadi sebanyak 3 kali, ya, min 3 kali min 3 kali min 3 sama dengan min 27. Kemudian X kali X kali X sama dengan X pangkat 3. Jadi min 27 X pangkat 3. Nah, ini bentuk-bentuk perkalian aljabar. Yang pertama, X dikali X tambah A. Nah, di sini ada dua suku dengan operasi penjumlahan. Nah, jadi tinggal dikalikan saja, capit kepiting ke dalam, ya. Yang pertama X kali X dulu. Nah, ingat dasar perkalian. X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian ditambah, ada di sini tambah ya, berarti tanda positif. Berarti X kali A. Nah, di sini jadi AX ya. Ingat tandanya di sini positif. Kalau dia negatif berarti negatif. Nah, X kali A sama dengan AX. Jadi diusahakan cara menulisnya sesuai dengan urutan huruf abjad, ya, sesuai alfabet. Ya, dimulai dari A, B, C, D sampai Z. Jadi secara berurutan. Yang mana dulu hurufnya, ya. Kemudian contoh kedua, ini hampir sama dengan yang pertama, ya. Hanya saja ini penjumlahan ada 3 suku, ya. Jadi tinggal dicapit kepiting, dikalikan ke dalam. X kali X, X kuadrat, kemudian X kali A, AX, kemudian X kali B. Nah, seperti itu ya. Jadi BX. Nah, ini. Kalau di sini negatif berarti ganti tandanya menjadi negatif ya. Kemudian contoh ketiga. Nah, ini juga hampir sama ya, hanya saja ini perkalian dua suku, jadi dua kelompok ya. Nah, ini juga capit kepiting ya, perhatikan caranya. X yang pertama kalikan dengan X yang kedua. Nah, berarti X kali X sama dengan X kuadrat. Terus yang X-nya kalikan lagi ke B. Nah, X kali B sama dengan BX ya. Kemudian sekarang yang kelompok kedua. Ya, kelompok keduanya sekarang kita ke A. Ya, jadi A kali X, AX ya. Terus A kali B. Jadi AB. Nah, seperti itu. Dan ini tandanya positif ya. Berarti dia semua tanda positif. Nah, seperti ini. X kuadrat tambah BX tambah AX tambah AB. Nah, di sini BX dan AX-nya belum berurutan kan? Nah, kita urutkan. Jadi X kuadrat tambah AX tambah BX tambah AB. Ya, seperti itu. Jadi, nanti hasilnya seperti ini. Nanti perhatikan tanda positif negatifnya ya. Kemudian, soal yang keempat hampir sama dengan yang ketiga. Ya, di sini hanya saja berubah kelompok yang pertama positif, kelompok yang kedua negatif, ya. Kalikan lagi, capit kepiting ya, X kali X, X kuadrat, kemudian X kali min A. Ya, di sini negatif, min A. Berarti min AX. Kemudian
yang A-nya, kelompok keduanya A. Positif A kali X berarti AX. Kemudian positif A kali negatif A. Berarti jadi berapa? Negatif A kuadrat. Ya, seperti ini. Nah, X kuadrat kurang AX tambah AX. Nah, perhatikan yang ini nih. Ya, min AX tambah AX. Nah, di sini negatif AX tambah AX. Nah, mereka ini sejenis dan satu negatif, satu positif. Berarti ini habis ya. Jadi 0. Sehingga yang tinggal X kuadrat kurang A kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, bentuk yang kelima, ya, bentuk perkaliannya sama, hanya saja ini dua kelompok, tetapi kelompok yang kedua itu ada 3 huruf, ya. Jadi tetap dikalikan seperti biasa. X kali X dulu, kemudian X kali B, kemudian X kali C. Nah, itu untuk kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, A kali X, A kali B, A kali C. Nah, gitu ya. Jadi ingat tanda panahnya jangan salah, ya. Tinggal dikalikan, diperoleh hasilnya X kali X, X kuadrat, X kali B, BX, X kali C, CX. Tambah ya, A kali X, AX, A kali B, AB, tambah A kali C, AC ya. Nah, tinggal diurutkan saja. Nah, ini kan B, C, A duluan. Jadi kita ubah menjadi AX dulu, baru BX, baru CX, baru ada AB dan AC. Nah, sesuai dengan urutan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh soal dari perkalian bentuk aljabar yang tadi. Nah, kita buat ke angka, gitu ya. Nah, yang pertama, min 2 kali 3 kurang 4B. Nah, ini kalikan saja ke dalam ya. Jadi, min 2 kali 3, min 6. Kemudian, min 2 kali min 4B. Sama dengan 8B. Jadi positif kan? Min 2 kali min 4. Jadi positif 8B. Nah, langsung saja min 6 tambah 8B. Udah sampai sini jawabannya. Kemudian yang kedua. X kurang 7 kali 5X kurang 2. Ingat, bentuk perkalian yang dua suku. Seperti apa cara mengerjakannya? Tinggal dicapit kepiting. Ya. Jadi, X kali 5X, berapa? 5X kuadrat. Kemudian X kali min 2, min 2X. Kemudian kelompok yang keduanya, ya, min 7 kali 5X, min 35X. Kemudian min 7 kali min 2. Min kali min jadi positif, berarti positif 14. Nih, 5X kuadrat kurang 2X kurang 35X tambah 14. Kemudian, kalau misalnya ada yang sejenis, silahkan dijumlahkan atau dikurangkan ya. Jadi perhatikan yang sejenis. Kalau misalnya ada yang sejenis, kalau tidak ya sudah bentuknya seperti itu saja. Nah, kebenaran 5X kuadrat kurang 2X kurang 35X tambah 14 ada yang sejenis, sama-sama memiliki variabel X, yaitu min 2X dengan min 35X. Nah, mereka ini sejenis. Jadi, min 2X kurang 35X berarti sama dengan min 37X. Ya. Nah, 5X kuadrat kurang 37X tambah 14. Nih jawabannya. Contoh yang ketiga, X tambah 4 dikali X kurang 4. Ya.
Ini juga bentuknya, tetapi satu positif, satu negatif ya. Nah, tinggal sama seperti nomor 2, capit kepiting. X kali X kuadrat. X kali min 4, min 4X. Kemudian cari yang ke bentuk keduanya ya. Jadi min 4 kali X, kemudian min 4 kali 4 ya. Nah, seperti ini. Jadi 4 kali min 4 berapa? Min 16 ya. X kali X sama dengan X kuadrat, kemudian 4 kali X, 4X. Terus min 4 kali X, min 4X. Terus 4 kali min 4 sama dengan min 16. Jadi silakan cari yang sejenis juga. Ya, yang sejenis di sini yaitu 4X dengan min 4X nih. Nih, ini suku yang sejenis. Nah, min 4X kurang 4X. Habis ya, jadi 0. Sehingga diperoleh jawabannya X kuadrat kurang 16 ya. Hanya seperti ini saja. Coba ingat bentuk dari perkalian aljabar. Misalkan kalau ada X tambah A dikali X kurang A. Nah, ini langsung saja. Masing-masing dikuadratkan. Berarti X kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya ada soal, nah seperti ini X tambah 4 kali X kurang 4, langsung diperoleh jawabannya X kali X kuadrat, 4 kali min 4 berarti min 16. Nah, seperti itu. Ya, langsung kan ketemu. Nah, jadi tidak usah yang step yang ini kamu hilangkan juga nggak apa-apa. Ya, jadi ini dihilangkan juga nggak apa-apa. Jadi langsung ke X kuadrat kurang 16. Langsung diperoleh kan jawabannya ya. Oke, yang keempat ya. 2X kurang 1 kali X tambah 2Y kurang 3. Nah, ini lebih panjang. Ya, silakan dikalikan capit kepiting seperti biasa ya. Ini 2X ya. 2X kali X, 2X kuadrat. 2 kali 2Y, 4. 2X di sini ya. 2X kali 2Y, berarti 4XY. Kemudian 2X kali min 3. Berapa 2X kali min 3? Min 6X. Nah, itu untuk yang langkah pertama. Kemudian, sekarang yang min satunya. Nah, min 1 kali X, kemudian min 1 kali 2Y, kemudian min 1 kali min 3. Ya, itu stepnya. Jadi tinggal dikalikan saja. 2X kuadrat tambah 4XY kurang 6X kurang X kurang 2Y tambah 3. Nah, cari yang sejenis. Kalau ada yang sejenis langsung dioperasikan, disederhanakan ya. Nah, di sini yang sejenis silakan kita cari yang sejenis yang mana nih? Min 6X dengan X ya. Min 6X dengan min X. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Nah, yang lain ini beda suku. Ada XY sama Y, jadi nggak sama ya. Jadi, tinggal disederhanakan. 2X kuadrat tambah 4XY tetap, kemudian min 6X kurang X jadi min 7X. Kemudian min 2Y tambah 3. Udah, sampai sini aja jawabannya. Bisa ya? Nah, coba dipandang-pandang gimana cara mengerjakannya. Intinya kamu ikutin saja perkalian bentuk aljabar. Jadi suku-sukunya itu tinggal kamu capit kepiting, kalikan dia ya. Ikuti tanda panahnya. Ikuti prosesnya ya. Nah, sekarang KPK dan FPB bentuk aljabar. Nah, di bilangan bulat ada juga KPK dan FPB. Udah paham kan cari KPK dan FPB? Nah, sekarang ini KPK dan FPB-nya bentuk aljabar. Berarti ada huruf-huruf atau variabelnya. Nah, KPK bentuk aljabar itu hasil perkalian faktor-faktor prima dan variabel yang berbeda dengan mengambil pangkat yang tertinggi. Ya, jadi ingat
yang bercetak tebal ini berbeda mengambil pangkat yang tertinggi. Harusnya udah lebih paham karena di materi bilangan sudah kita pelajarin. Kemudian FPB. Kalau FPB hasil perkalian faktor-faktor prima dan variabelnya yang sama dengan mengambil pangkat yang terendah ya. Ini sama KPK dan FPB-nya ya. Jadi masuk ke contoh nih. Contoh 12X pangkat 3 Y pangkat 2 kali Z ya. Nah, di sini cara mencarinya kamu cari dulu hasil perkalian faktor-faktornya ya. Mencari hasil perkalian faktor-faktornya like this ya. Jadi cari dulu yang bilangan 12 sama seperti kamu mencari bilangan ya. 12 berarti bagi 2, kemudian ketemu 6, bagi 2 lagi dapat 3. Nah, makanya di sini 2 pangkat 2 kali 3. Bisa kan? Nah, sekarang hurufnya mah biasa aja. X pangkat 3, Y kuadrat kali Z. Itu biasa saja menulisnya. Hanya dipisahkan oleh tanda titik. Artinya tanda titik ini perkalian. Karena kan KPK dan FPB hasil perkalian faktor-faktor. Nah, kemudian ada bilangan 45XZ kuadrat. Nah, sekarang kita ngambil bilangan 45. Sama seperti bilangan, cara mencarinya. 45 bagi berapa dulu? 3. Ketemu 15. Kemudian bagi 3 lagi ketemu 5 ya. Jadi faktornya adalah 3 kuadrat kali 5 ya. Oke. Jadi 3 kuadrat kali 5, kemudian kali ada X sama Z kuadrat. Nah, ini sengaja disusun secara berurutan sehingga kamu bisa menemukan KPK dan FPB-nya ya. Tadi kalau KPK berarti pangkat yang tertinggi, kemudian hasil perkaliannya yang berbeda. Nah, di sini kita ambil ya, yang pangkat berbeda. Kalau KPK berarti yang 2 kuadratnya ikut ya, 2 pangkat 2. Kemudian kalau dia 3 dengan 3, kita ngambil yang tertinggi, berarti 3 pangkat 2. Kemudian ada angka 5 juga. Nah, sekarang X. X-nya itu ada pangkat 3 dan X. Berarti kita ngambil pangkat yang tertinggi, yaitu X pangkat 3. Kemudian Y kuadratnya nggak ada kan temennya, berarti kita ngambil Y kuadrat juga. Sekarang Z. Z itu mengambil pangkat yang tertinggi. Nah, jadi yang berwarna biru semua itu adalah KPK. Paham kan? Ya. Nah, sekarang kalau FPB ya, kalau FPB mah cari yang terendah. Nah, ini paling KPK-nya kamu sederhanain lagi lah ya, seperti itu. Nah, diperoleh hasilnya 180 kali X pangkat 3, Y pangkat 2, Z pangkat 2. Nah, ya seperti itu aja KPK. Sekarang FPB. FPB silakan cari yang pangkat yang terendah kalau dia memiliki angka yang sama ya. Berarti yang sama berapa tadi? 3 dengan 3 kuadrat. Berarti kita ngambil yang terendah, berarti 3. Kemudian X-nya ada, berarti kita ngambil yang terendah juga. Kemudian Z-nya ngambil yang terendah. Jadi 3XZ. Nah, itu saja FPB-nya. Tinggal cara penulisannya seperti itu ya. 3XZ. Nih. Ya. Konsepnya KPK dan FPB sama dengan bilangan. Ya, bilangan yang kemarin di bab 1. Nah, tinggal ini tambahan dari variabelnya, hurufnya ya. Jadi huruf juga ikut kamu cari KPK dan FPB-nya dengan konsep yang sama. KPK dengan pangkat tertinggi, FPB dengan pangkat terendah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang perkalian pecahan bentuk aljabar. Sama, ini perkalian seperti pecahan. Gimana perkalian sama pecahan? Atas kali atas per bawah kali bawah ya.
Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang, ya. Nah, ini sama seperti pecahan biasa, ya. Jadi nomor 1, 4P per 3 kali 2P per 5, ya. Ini kalikan seperti biasa, ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ya. Jadi 4P kali 2P, kemudian 3 kali 5. Ya, 4P kali 2P, 8P kuadrat. Ya, ingat, dasar perkalian. P kali P, X kali X, A kali A. Jadi, dia dipangkat 2, jadi kuadrat, ya. Bukan hanya P aja, tapi dia P kuadrat. Nah, kemudian 3 kali 5 seperti biasa. Gampang lah ya, 3 kali 5, 15. Kemudian contoh kedua, 3 km kuadrat per 5N kali 9M per 10N, sama ya. Atas kali atas, bawah kali bawah ya. 3 km kuadrat kali 9M terus 5N kali 10N. Jika huruf yang sama ya, M kuadrat misalnya, ini kan ada M kuadrat kali M. Ya, ingat bentuk perpangkatan di bab 1. Jadi kalau M kuadrat kali M berarti pangkatnya di jumlah, jadi M pangkat 3. Kalau misalnya M kuadrat per M, nah ini berarti pangkatnya dikurang, jadi sama dengan M. Ya, seperti itu. Ingat dasar-dasar dari perpangkatan. Nih, jadi ya, kali seperti biasa, hasilnya jadi 3 kali 9, 27K, M-nya pangkat 3, karena M kuadrat kali M. KM pangkat 3, kemudian per 50N kuadrat. Kalau misalnya bisa disederhanakan 27 dengan 50-nya, silakan disederhanakan. Kalau tidak, ya tetap seperti ini saja. Gitu ya. Jadi, ingat bentuk perpangkatan seperti apa ya. Jadi, kalau misalnya A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Kalau A pangkat M per A pangkat N, ini pangkatnya dikurang, A pangkat M kurang N. Nah, masih ingat kan bentuk yang ini ya, di bab 1 ya. Kemudian, kalau A pangkat M dipangkatkan ya, dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M dikali N ya. Jadi coba diingat lagi yang ini ya. Bintang 1, bintang 2, bintang 3 ya. Jadi silakan diingat lagi. Nah, misalnya ada soal, ya, ini soal permasalahan yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Nah, diketahui persegi panjang dengan ukuran panjang 3 tambah 2Y cm dan lebar Y tambah 5 cm. Luas keseluruhan persegi panjang adalah titik-titik cm kuadrat. Ya, penyelesaiannya. Nah, ingat, persegi panjang itu rumusnya apa? Panjang kali lebar. Yang ditanya adalah luas. Nih, perhatikan luas ya. Jadi luasnya itu panjang kali lebar. Dengan panjang, ya, dengan panjang, berapa panjangnya? 3 tambah 2Y. Ini ukurannya, 3 tambah 2Y cm. Kemudian lebarnya Y tambah 5 cm. Ya. Jadi kalau ada soal cerita, ya, masalah seperti ini, silakan kamu cari dulu, diketahui, ditanya. Nah, sehingga kamu bisa menyelesaikannya. Nah, luas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian, kalikan saja. Panjangnya tadi berapa? 3 tambah 2Y, kemudian lebarnya Y tambah 5. Nah, kan udah belajar perkalian, ya, bentuk perkalian aljabar. Jadi tinggal dicapit ke piting, ya. Yuk kita capit ke piting. 3 kali Y, kemudian 3 kali 5. Itu dulu step pertama. Kemudian yang keduanya 2Y kali Y kuadrat
terus 2Y kali 5. Ya, tinggal cari 3 kali Y, 3Y, 3 kali 5, 15. Terus yang tanda warna ungu, 2Y kali Y, 2Y kuadrat ditambah 10Y. Ya, 2Y kali 5, jadi 10Y. Cari yang sejenis. Ada nggak yang sejenis? Ada ya, yaitu 3Y dengan 10Y. Nah, tinggal itu dijumlahin saja. Nah, ingat urutan ya. Jadi 2Y kuadratnya di depan. 2Y kuadrat tambah 3Y tambah 10Y jadi 13Y. Kemudian tambah 15 ya. Jadi jawabannya seperti ini saja. Ya, kecuali dia dikasih tahu misalnya ukuran Y-nya berapa, ukuran X-nya berapa, misalnya dikasih tahu misalnya ya. Jadi kamu boleh substitusi ke persamaannya ya. Jadi kalau misalnya Y-nya sama dengan 1, berarti masukkan satunya. Ya, ganti Y dengan 1 gitu. Ya, jadi ini hanya bentuk aljabar seperti ini, 2Y kuadrat tambah 13Y tambah 15. Oke. Thank you kelas, sudah mendengarkan materinya. Nah, sekarang kamu harus sudah lebih memahami perkalian dalam bentuk aljabar ya. Baik itu perkalian seperti biasa maupun perkalian dalam bentuk pecahan. Nah, tapi pecahannya dalam bentuk aljabar. Nah, ya, jadi diharapkan kamu lebih memahami. Ingat aturan dari dasar perkalian. Okay, thank you for today and see you. Bye-bye.